Kita bertemu kembali di dalam sesi ini. Kita akan membicarakan apa pentingnya berdoa. Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, setiap orang kudus memulai pertobatannya lewat doa, dan mereka bertahan hingga akhir karena doa, dan orang yang terhilang adalah karena mereka melalaikan doa. Perkenalkan, nama saya Ellen. Saya mulai berdoa secara rutin 1 jam sehari sejak saya menikah. Itu dimulai dengan 15 menit pertama, lalu kemudian berkembang menjadi 1 jam, hingga saat ini saya sudah melakukannya lebih dari 25 tahun. Ketika kita setia berdoa, percayalah, maka akan banyak sekali buah kebajikan yang bertumbuh di dalam hidup kita. Setidaknya ada 3 manfaat yang bisa kita peroleh lewat doa. Yang pertama, kita menemukan kekuatan untuk melaksanakan segala yang baik. Kita tahu mengampuni musuh adalah sabda Tuhan yang berguna untuk kebaikan diri kita sendiri. Namun banyak dari antara kita yang tidak dapat melakukannya. Memang tidak mudah untuk mengampuni mereka yang menyalahkan atau merugikan kita. Namun jika kita mau sungguh hidup bahagia, terlepas dari kemarahan, kebencian, maka kita perlu mengampuni. Kita tahu yang baik, namun kita belum tentu dapat melakukannya. Antara tahu dan mampu melakukan, kita perlu rahmat dan kekuatan dari Tuhan. Ini kita peroleh di dalam doa. Seringkali juga banyak tugas, baik di pekerjaan, di dalam keluarga, ataupun di dalam pelayanan, yang menuntut kekuatan dari kita untuk melaksanakannya. Bangun tengah malam, merawat orang tua yang sakit, bukanlah hal yang mudah jika kita lakukan setiap hari. Namun dengan doa yang memberikan kita kekuatan hari demi hari, kita juga akan mampu melaksanakan tugas kita setiap hari. Demikian juga pekerjaan serta pelayanan ketika kita mau melayani orang-orang di sekitar kita. Khususnya ketika kita juga mewartakan sabda Tuhan, kita melayani mereka yang sakit, tentunya kita membutuhkan kekuatan dan rahmat dari Tuhan sendiri. Karena dengan kemampuan kita tidak akan mampu untuk menggerakkan hati orang. Kita membutuhkan sabda dan hikmat dari Tuhan untuk dapat memberikan contoh yang tepat, perkataan yang tepat di saat yang tepat kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengumpulkan kembali kekuatan dan pikiran kita yang tercerai-berai ketika menghadapi begitu banyak masalah, kesibukan hari demi hari. Ketika kita masuk di dalam doa, kita kembali fokus. Maka ketika kita berdoa, kita kembali mengumpulkan kekuatan jiwa yang kita butuhkan. Bersamaan dengan itu, kita juga menimba kekuatan dari Tuhan sendiri yang mengasihi kita. Menyadari kehadiran Tuhan yang mengasihi kita dan membiarkan diri kita dicintai di dalam doa sungguh memulihkan dan menguatkan kita kembali, seperti vitamin yang kita butuhkan bagi jiwa kita, sehingga kita mampu untuk menghadapi tugas berikutnya. Dan yang ketiga, kita akan menerima pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan. Di dalam doa dan khususnya di dalam keheningan batin bersama Dia, banyak dari luka yang masih kita pendam begitu dalam, yang masih mempengaruhi relasi kita hingga saat ini, bisa kita sadari kembali, kita terima, kita akui, dan kita mendapatkan penyembuhan dari Tuhan sendiri. Suatu ketika di dalam doa, saya merasakan suatu kekecewaan yang mendalam terhadap Papa. Karena tanpa sadar, saya telah memendam kekecewaan, kemarahan, dan kebencian. Saya ingat satu peristiwa ketika saya masih SD dan harus pergi les bahasa Inggris. Saya menyukai bahasa Inggris sejak saya kecil, dan saya mencari guru les bahasa Inggris dan akhirnya menemukan. Dan saya begitu bersemangat untuk pergi ke tempat kursus setiap 1 kali dalam seminggu. Namun suatu kali saya ingat ketika saya diantar oleh supir Papa dengan mobil. Dan pada waktu itu hujan keras. Sepulangnya saya dari kursus pada malam harinya, Mama mengatakan pada saya bahwa Papa menyampaikan untuk saya tidak menggunakan mobil Papa ketika hujan keras, karena takut mobilnya mogok. Pada waktu itu saya kaget dan bercampur bingung,
karena saya pikir papa kok memperhatikan mobilnya daripada anaknya. Namun waktu itu saya tidak berani membantah dan saya hanya diam dan menurut. Namun tanpa sadar, salah satu kejadian itu membuat saya berpikir bahwa papa tidak mengasihi. Dan hal itu juga membuat saya menjadi jauh dari papa. Sampai suatu ketika saya sudah menikah, dalam doa, saya menyadari kembali peristiwa tersebut dan saya mendapatkan suatu pengertian, pencerahan yang saya yakini itu dari Tuhan sendiri, bahwa papamu juga mungkin tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia juga sulit untuk bisa menyatakan kasihnya dan mengasihi anaknya. Pada waktu itulah saya dapat mengampuni papa dengan begitu tulus, karena saya merasa sudah sangat dicintai oleh Tuhan dan saya mendapatkan kekuatan untuk juga mengampuni serta mengasihi papa. Dan saya bersyukur sebelum papa meninggal, saya sering ke rumah papa, saya mengajak berdoa, menemaninya makan dan pergi bersama. Dan sebelum meninggal, papa juga sudah sempat dibaptis. Saya bersyukur atas rahmat Tuhan yang saya terima lewat doa. Tetaplah berdoa, jangan pernah menyerah, walaupun kadang doa terasa kering.